Sahabat semua, hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara menemukan pasangan yang ideal dan benar-benar pasangan yang harus menjadi pendamping atas hidup kita. Saya selalu punya prinsip dalam hidup tidak akan pernah ada pernikahan kudus tanpa adanya pacaran kudus. Nah, biasanya anak-anak muda kita gagal di masalah urusan pacaran. Kita kadang mencari pacar itu hanya karena untuk mengisi kekosongan. Makanya janganlah cari pasangan karena hatimu kosong, tapi carilah pasangan karena ingin membangun masa depan. Dan itu penting, karena banyak sekali anak muda yang hari ini punya pacar, putus, besok ganti lagi. Ya kalau hidup kita kayak begitu, ya gimana kita bisa punya pasangan yang kuat? Makanya pasangan itu bukan kebutuhan karena kekosongan, tapi pasangan adalah pendamping untuk masa depan. Nah, kita akan baca sedikit dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Alkitab berkata, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Nah, dari ayat ini kita akan belajar bagaimana sih kita harus mencari pasangan. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran. Apa gunanya tiap minggu kita ke gereja, kita angkat tangan, kita nyembah Tuhan, tapi di dalam urusan pasangan kita sembarangan. Karena itu pesan yang pertama seperti yang ayat tadi katakan, bahwa jangan mencari pasangan yang tidak percaya. Nah, makanya penting, jangan mencari pasangan itu hanya karena wajah atau isi dompetnya. Ada banyak orang yang seperti itu, terutama yang wanita, yang perempuan. Terkadang melihat seorang laki-laki itu hanya karena ganteng wajahnya, atau yang kedua, karena apa yang dia punya, karena isi dompetnya. Saya berkali-kali ketemu dengan ibu-ibu yang sudah menikah, tapi akhirnya dia cerita bagaimana diperlakukan kasar oleh suaminya. Dan dia juga cerita bagaimana dia harus diselingkuhi oleh suaminya. Dan dia harus cerita bagaimana disakiti oleh pasangannya. Kenapa? Karena begitu saya tanya beberapa hal, saya bisa menemukan satu jawaban. Ternyata dulu ketika dia mau memiliki pasangan, dia hanya sekedar melihat pasangan itu dari paras. Wah, ini tampan nih, ganteng nih. Ini kayaknya kalau kita yang laki-laki tuh ngelihat, nih cantik nih, ini boleh nih. Wajahnya tidak membosankan. Nah, satu hal yang harus kita ingat, kecantikan dan ketampanan itu semu. Karena semuanya akan pudar dengan berjalannya waktu. Hari ini cantik, ya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian pasti juga peot juga gitu loh. Nah, karena itu penting untuk yang pertama, carilah pasangan yang apa yang ada di hatinya. Ini penting. Kalau bahasa saya selalu bagikan ke teman-teman muda, maka carilah pasangan yang siapa yang ada di hatinya. Ini penting. Kalau di hatinya bukan Tuhan, ya bagaimana hubungan itu bisa kuat bertahan sampai pada akhirnya? Kenapa? Karena kalau hanya uang, ya uang akan fana. Karena kalau hanya karena ketampanan, ketampanan juga akan fana, kecantikan juga akan fana. Makanya carilah pasangan yang pertama ini sangat penting, cinta akan Tuhan. Terus bagaimana Pak cinta akan Tuhan? Terus pengangguran? Ya, orang yang cinta akan Tuhan gak mungkin dia pengangguran. Orang yang mencintai Tuhan itu pasti dalam hidupnya dia bekerja keras, dia bertanggung jawab, apalagi dalam hal hubungan. Jangan ngomongin cinta-cinta tapi gitu males, ya kuliah aja nggak diurusin, kerjaan juga nggak diurusin, dan membangun atas nama cinta nggak bisa. Makanya jangan terpesona hanya karena buayan kata-kata cinta. Aku mencintaimu. Bukti seseorang mencintai kita, bukti seseorang mencintaimu, dia akan bertanggung jawab, termasuk demi masa depanmu, demi masa depan kita, demi masa depan kalian. Jangan cuma sekedar cinta tapi tidak mau kerja, tidak mau bangun masa depan. Nah, begitu juga yang wanita. Yang wanita jangan hanya sekedar berkata mencintai, tapi ternyata tidak ada bukti yang konkret dari kata mencintai. Seorang wanita yang benar-benar mencintai prianya, dia tidak akan memanfaatkan prianya. Makanya cinta itu bukan atas dasar asas manfaat, tapi cinta itu harus berdasarkan pada ketulusan. Ada orang yang mencintai seseorang karena asas manfaat. Ya, dia punya duit tuh. Ya, kalau dia punya duit, ya kalau punya pacar kayak dia kayaknya oke. Bisa beli tas, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya cowoknya diporotin juga. Nah, begitu cowoknya diporotin, cowoknya udah gak punya duit, ditinggalin. Ya, saya pernah ketemu dengan
Ini cerita sedikit lucu, unik, tapi agak cukup menampar. Satu kali saya keluar negeri. Waktu itu saya ada di Singapura, which is hari itu saya masih jomblo, saya masih single. Dan saya punya teman saya itu cukup punya duit. Dan hari itu, quote and quote, dia punya pacar. Yang saya baru tahu pacarnya ketika di Singapura. Nah tiba-tiba begitu jalan bareng, kami jalan bareng bertiga. Waduh, saya lihat ceweknya, pacarnya dia itu masuk ke salah satu store tas yang cukup ya agak mahal. Barang paling murah mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 Sing dollar, which is sekitar 10 atau 20 juta. Akhirnya masuk ke dalam dan terpaksa harus belanjain. Dan saya tahu bahwa teman saya beliin itu bukan karena pengen, tapi karena terpaksa. Ya terpaksa masuk di toko tas itu. Akhirnya ya terpaksa dia harus beliin, karena si cewek itu kayak rayu-rayu dia, ayo dong sayang beliin, ayo dong sayang beliin. Akhirnya dibelikan. Nah, dan itu tidak bertahan lama, paling nggak sampai 1 tahun, cuma hitungan bulan, akhirnya putus juga. Ya tapi ya rugi bandar. Ya teman saya harus cerita ke saya bahwa aduh pacaran ke sana ongkosnya tinggi, aduh beliin itu, dia minta ini, minta itu, ini minta ini, minta itu. Nah banyak pasangan yang melihat seseorang, terutama laki-laki itu karena apa yang dia punya. Begitu nggak punya juga ditinggalkan. Makanya Korintus mengajarkan kepada kita bahwa cintailah seorang itu ya karena Tuhan, ya. Cintailah karena Tuhan. Kebutuhan masa depan, percayalah, kalau kita laki-laki dan perempuan, cowok dan ceweknya saling mencintai Tuhan, maka masing-masing akan bertanggung jawab dengan dirinya dan bertanggung jawab dengan masa depan. Karena itu tanamkan di dalam diri bahwa mencintai seseorang bukan karena asas manfaat, tapi karena ketulusan. Ini penting, ya. Saya tidak melebih-lebihkan istri saya. Istri saya itu mencintai saya apa adanya. Istri saya itu keluarganya punya banyak bisnis, dan istri saya dokter, artinya ya tanpa laki-laki pun dia bisa mencari uang sendiri. Dan akhirnya dia menerima saya dalam keadaan waktu itu saya gembel, gak punya apa-apa. Tapi dia melihat mungkin saya laki-laki yang agak, bukan melebih-lebihkan, sedikit bertanggung jawab. Maka ketika kami menikah, kami kerja keras, saya kerja keras, dan akhirnya kami diberkati Tuhan. Nah belajarlah dalam hidup untuk kita mencintai seseorang bukan karena asas manfaat, bukan karena apa yang dia punya, tapi belajarlah untuk kita mencintai seseorang karena ketulusan. Ini langka banget. Karena itu saya dorong siapapun, cintailah karena ketulusan. Tapi yang paling pertama adalah carilah pasangan yang cinta akan Tuhan. Karena kalau nggak cinta akan Tuhan ya pasti bawa belur. Yang kedua, carilah pasangan yang bertanggung jawab. Ini penting. Jangan cuma cinta-cinta tapi tidak ada tanggung jawabnya, ya. Dan saya agak cukup miris dengan perceraian akhir-akhir ini yang terjadi, terutama di kalangan para selebritis. Dulunya hidupnya kelihatannya aman-aman aja, punya duit, punya nama, tenar, punya fasilitas, akhirnya cerai, selingkuh kanan kiri. Ya ternyata ada faktor yang begitu dilihat, ternyata dari awal membangun hubungan yang salah. Karena itu saya berdoa, siapapun Anda semua, mari carilah pribadi yang cinta akan Tuhan. Mungkin saat ini ketika pacaran, nyari yang cinta Tuhan, waduh Pak, masih belum punya apa-apa, masih gembel. Gak apa-apa. Yang penting, dia cinta Tuhan dan dia bertanggung jawab. Dia mau kerja keras. Dan bukankah cinta itu yang akan menguatkan seseorang sampai bertahan? Dan cinta itu tidak bisa dinilai dengan uang, jabatan, ketenaran. Gak bisa nilai. Love is love. Cinta itu cinta. Sama seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dia berkorban. Makanya hubungan yang paling sehat adalah hubungan yang satu sama lain mau berkorban untuk yang lainnya, bukan mau take benefit, mau ambil keuntungan, ya. Makanya karena ambil keuntungan, begitu sudah tidak ada lagi diambil, makanya bubar. Tapi kalau saling berkorban, saling memberi, maka cinta itu akan kuat. Pesan saya sederhana, carilah pribadi yang cinta Tuhan, karena ketika Tuhan ada di dalam hidup kalian, maka itulah yang akan menguatkan kalian sampai di pernikahan, sampai akhir menutup mata. God bless you.